Selamat malam. Wah, ini udah banyak yang on cam ya. Halo, Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang ya di webinar Expert malam hari ini. Biar kita ramean semuanya, kita lihat semangatnya walaupun hari ini hujan, walaupun malam hari mungkin udah capek kerja, capek kuliah, yuk kita on cam terlebih dahulu nih. Udah dibantu share juga ya tadi sama teman-teman operator. Silahkan teman-teman untuk on cam terlebih dahulu nih, biar kita para cantik gantengnya teman-teman belajar malam hari ini. Mari kita juga lihat nih semangatnya udah sampai mana nih. Oke, ini udah banyak yang pada mulai on cam. Sambil kita tunggu nih teman-teman yang on cam. Aku boleh cek suaranya dulu nih. Bukan cek suara nih. Kalau suara nanti pada on mic ya. Bisa cek ombaknya dulu nih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Ini dari mana aja nih asalnya. Kemudian lagi pada sibuk ngapain nih? Beberapa waktu ini. Misalnya aku, Tashi, aku di sekarang ini posisinya sebagai business development, pengen belajar lebih lanjut lagi tentang data nih, karena lagi booming banget nih posisi sebagai data science, data analis, apalagi menggunakan Excel nih. Bisa nih ditulis ya di kolom chat yang sudah hadir malam hari ini dari mana aja, sambil kita menunggu teman-teman yang belum hadir. Oke, ini ada dari Jepara, ada Bogor, Bandung, mau Jakarta. Wah, kalau Excel nih pesertanya nggak pernah dikit ya, selalu banyak dan selalu excited nih para pesertanya. Oke, Jakarta, Bogor, Ponorogo, Pasuruan, Depok. Wah, banyak banget ya Karanganyar. Ini rata-rata masih Jawa nih. Kira-kira ada nggak sih yang dari luar Jawa? Mungkin atau dari luar negeri juga boleh nih. Dari mana aja nih asalnya malam hari ini? Bintaro, Jakarta, Mojokerto, Purwokerto. Wah, banyak banget ya. Semoga teman-teman yang hadir malam hari ini dari Sabang sampai Merauke, semoga bisa kenalan, bisa ketemu bareng di webinar malam hari ini, dapat ilmu, dapat kenalan juga. Karena kan kita ketika berkenalan atau kita mengikuti sesuatu tuh pasti kita punya teman baru, kenalan baru, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Wah, ini ada Korea. Wah, banyak banget ya. Oke, aku juga sambil share screen ya teman-teman. Sebentar. Oke. Oh, banyak ya. Ada SCBD. Waduh, ini para pekerja Jakarta banget nih. Wah, keren banget. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Semoga malam hari ini menyenangkan dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Tadi sudah banyak yang bergabung dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada yang mungkin baru join, baru ngeklik link Zoom-nya, lagi proses join juga. Semoga nanti ketemu juga. Sebelumnya salam kenal. Aku Tashi, tadi sudah sedikit mengenalkan dari Expert yang nanti akan membersama teman-teman di webinar malam hari ini. Dan semoga webinar malam hari ini gacor dan bisa bermanfaat atau bisa menambah ilmu teman-teman yang pengen belajar lebih banyak lagi di data science. Oke, selamat malam. Pada malam hari ini kita seperti biasa, Expert setiap bulannya itu selalu mengadakan webinar atau memberikan ilmu-ilmu bermanfaat buat teman-teman di bidang teknologi maupun di bidang teknologi. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel ini sangat berguna banget, mau dari SD, bukan saya SD ya, SMA sampai kuliah sampai mungkin sampai kerja. Ini adalah yang paling banyak sering digunakan apalagi ketika bekerja gitu. Yang malam hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, bagaimana sih membangun karir impian sebagai data science. Karena data science kalau teman-teman sekarang searching atau mungkin sering buka-buka LinkedIn, data science ini lagi banyak banget peminatnya dan banyak dibutuhin nih. Jadinya pas banget nih teman-teman kalau misalnya malam hari ini pengen berkarir sebagai data science atau pengen belajar lebih lanjut lagi tentang data science, pas banget karena malam hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber atau guru, bukan guru, seseorang yang ahli di bidang data science ini, yaitu Kak Muhammad Ariel Indra yang merupakan asisten manajer audit data analis di Bukalapak. Jadi malam hari ini kita nantinya semoga bisa mendapatkan ilmu-ilmu, kita bisa dapat sharing-sharing pengalaman dari Kak Ariel yang nantinya bisa kita terapkan untuk nanti misalnya pengen dapat kerja, pengen belajar lebih lanjut, mungkin ada yang pengen switch karir juga, bisa juga memanfaatkan ilmu-ilmu dari Kak Ariel ini biar lebih maksimal gitu. Nah, malam hari ini kita akan belajar apa aja atau
akan sharing atau mendapat ilmu tentang apa aja nih teman-teman. Yang pertama, nanti kita akan ada pengenalan apa itu data science. Kemudian, nanti juga akan ada benefit dan pentingnya belajar Excel untuk data science. Dan yang paling banyak ditunggu atau paling banyak yang pada kepo adalah tentang sharing pengalaman penggunaan Excel dalam pekerjaan sehari-hari sebagai data science. Nah, sebagai data science sebenarnya apa aja sih tools apa yang dibutuhin kalau misalnya pakai Excel? Sebenarnya Excel bagian mana aja nih yang harus dipelajarin atau pengen ditingkatin gitu. Nah, sebelum itu, aku sebelum kita tahu materi dari Kak Ariel yang kita pasti tahu banyak banget yang bakalan di-sharing, aku pengen tahu nih teman-teman, motivasi teman-teman bergabung ke webinar malam hari ini pada pengen belajar apa sih, atau pengen nyari apa sih sebenarnya? Biar aku tahu, silakan teman-teman gabung ke www.menti.com dengan memasukkan kode 16726037. Nanti juga akan dari tim operator yang nanti akan bantu share nih. Jadi teman-teman tinggal klik aja, kemudian nanti gabung ke menti.com dan isi kodenya, sekaligus diisi. Sebenarnya motivasi teman-teman gabung ke webinar malam hari ini mau belajar apa sih? Mau cari apa sih? Gitu. Oke, sambil ini aku juga sambil mau lihat nih teman-teman yang udah pada isi apa aja nih, pada pengen belajar apa sih sebenarnya di webinar malam hari ini. Oke, aku sambil share screen sambil masih loading. Oke, oke, ini cukup menarik ya nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya motivasi teman-teman pada gabung ke webinar malam hari ini pada pengen belajar apa atau pengen nyari apa ya? Yang pertama ada yang menjadi data analis, semoga menjadi data analis yang keren ya. Udah dapat kerjaan untuk beli mahar, waduh, cari jodoh. Ini benefit lainnya ya. Tapi paling utama tetap belajar sebagai data science ya. Mau cari ilmu tambahan berfaedah. Ini sorry ya, mau masukkan kode ini, kodenya bukan diisi di kolom mentinya ya, tapi ini masuk untuk mentinya gitu. Jadi nanti yang ngisi kode ini bisa diisi nih, motivasinya malam hari ini pengen belajar data science nih, mau switch karir, mau improve skill, menambah skill, dan masih banyak lagi ya. Ingin belajar lebih dalam terkait Excel dan masih banyak lagi. Wah, semoga motivasi teman-teman belajar malam hari ini atau cari ilmu dari Kak Ariel malam hari ini bisa sesuai ya, dan ekspektasinya bisa sesuai sama apa yang dipinginin teman-teman. Oke, kemudian aku lanjut share selanjutnya. Oke, tadi kita udah tahu nih rata-rata pada teman-teman pada pengen belajar data science atau ikut webinar malam hari ini ada yang pengen switch karir, belajar data science, belajar Excel, dan masih banyak lagi, dan semoga itu bermanfaat ya buat teman-teman dan sesuai. Nah, aku juga ingin menyampaikan nih agenda malam hari ini kita mau ngapain aja nih. Gitu. Yang pertama kita ada opening dan welcoming. Tadi aku udah nyapa nih teman-teman dari mana asalnya, kemudian kesibukannya lagi ngapain nih, misalnya di kuliah, lagi kerja, atau lagi pengen switch karir. Nah, kemudian selanjutnya ada expert program overview, kemudian ada presentation session, dan yang terakhir itu akan ada sesi Q&A dan foto bersama. Oke, selanjutnya ini adalah expert overview. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu expert, mungkin udah tahu karena ada webinar malam hari ini, makanya aku cari tahu nih tentang expert. Atau mungkin ada teman-teman yang udah pernah tahu expert, terus kepo-kepoin, wah ternyata expert ini programnya keren-keren, ataupun mungkin udah tahu banget nih tentang expert. Nah, jadi expert ini adalah sebuah platform dari WDA ini yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang, seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh program yang kita runningin di expert, dari Excel for data analysis, Golang, Flutter, Laravel, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kan tadi ada yang mungkin ada udah tahu expert, ada yang
belum tahu nih. Nah, misalnya teman-teman belum tahu nih, atau waduh expert apaan sih gitu. Nah, silahkan teman-teman buka pegang HP-nya, buka aplikasi Instagram, terus search bagian search, tulis expert.id. Aku kasih waktu 5 detik untuk follow dulu Instagramnya expert. Misalnya udah follow, bisa juga nih scroll-scroll ke bawah, karena biasanya kita punya program-program yang keren banget nih. Misalnya ada giveaway, ada bootcamp, atau ada informasi lainnya. Misalnya pengen belajar sebagai engineer, bingung belajar dari mana, atau skill-skill apa sih yang dibutuhin untuk menjadi engineer, atau misalnya format-format data di Excel apa sih yang bisa kita gunain untuk bekerja atau untuk kuliah atau mungkin untuk skripsi gitu. Silakan follow dulu, aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ya yang udah follow bisa scroll ke bawah, yang belum follow bisa follow dulu. Karena kita nanti juga ada info menarik. Nah, ini aku juga izin pengen jelasin nih, sebenarnya expert itu di tahun 2022 ini udah 22 lalu udah ngapain aja nih. Karena expert ini sebenarnya masih baru nih, tapi kita punya recap yang menarik banget di 2022. Oke. Nah, jadi di tahun lalu itu sudah ada 1.756 peserta expert yang berkomitmen dalam program bootcamp di tahun 2022. Nah, bootcampnya apa aja? Itu ada Flutter, ada Excel, ada Internet of Things, dan masih banyak yang tersedia di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa sampai ke luar Jawa, dari Jawa Barat sampai Banten, Jogja, Jatim, DKI Jakarta, dan masih banyak lagi. Nah, di expert ini kita banyak melakukan, kan ada dijelasin nih kalau expert bisa perseorangan, bisa perkelompokan juga nih. Nah, dan kita punya berbagai bidang yang bisa teman-teman pelajari nih di expert, dari bidang engineering, teknologi, sampai ke non-teknologi nih, misalnya product management, sosial media, digital marketing, sampai ke leadership sekalipun. Dan masih banyak lagi. Nah, terus ada di tahun lalu kita juga udah bergabung nih kolaborasi sama Paruri, yaitu 125 peserta bergabung nih di bootcamp IoT-nya expert. Kemudian kita juga punya kelas industri, bareng kolaborasi kelas industri bareng sama SMK Anihaya Karawang. Terus kita juga punya nih pelatihan Microsoft Word dengan PLN. Nah, kemudian juga kita punya program Excel bareng RS Ulangrejo di tahun 2022, tepatnya di bulan Desember. Nah, tadi kan udah lihat nih keseruan bareng sama expert, kolaborasinya, terus juga perkenalan sama expert, dan tadi juga udah tahu nih sosial medianya expert, salah satunya Instagram. Nah, pas banget nih, di malam hari ini kita juga punya Instagram challenge nih. Kalau tadi kan banyak nih teman-teman yang pada pengen belajar data science, pengen switch karir. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa webinar malam hari ini seru banget, ilmunya daging, dan tentunya bisa menambah apa yang belum teman-teman tahu nih, dan teman-teman baru tahu karena ikut webinar malam hari ini. Nah, silakan teman-teman share ke saya malam hari ini di Instastory Instagram teman-teman, karena di sini pasti teman-teman punya Instagram ya. Kalau misalnya nggak punya Instagram, mungkin masih punya nih sosmed lainnya, karena kan apa sih yang nggak up to date sama info-info kalau nggak pakai sosial media misalnya gitu. Nah, silakan teman-teman bikin Instagram challenge, bikin Instagram story dengan tag expert.id dan tag Instagram dari narasumber webinar malam hari ini, Kak Ariel, di moh_underscore Ariel ya, kayak Ariel Noah ya. Dan jangan lupa share keseruan teman-teman di Instastory-nya. Nah, semisalnya nih teman-teman nggak punya Instagram, tapi punya LinkedIn, dan bingung nih harus membranding dari mana nih LinkedIn-nya aku untuk mendapatkan lirikan HRD gitu. Nah, silakan teman-teman bisa bingung konten apa, silakan nih share kalau teman-teman udah ikut webinar atau teman-teman dapat ilmu bermanfaat nih di expert dengan cara share keseruan teman-teman webinar malam hari ini di LinkedIn dengan cara tag atau tag LinkedIn-nya expert.id, LinkedIn-nya Kak Ariel, di Moh Ariel Indra Permana, dan LinkedIn-nya aku, Yunita Syanapa Zahra, biar aku tahu nih kalau webinar malam hari ini emang bermanfaat dan membantu teman-teman buat upgrade diri lebih baik lagi, lebih jelas lagi. Dan jangan lupa pakai hashtag belajar Excel dan bareng expert.id. Dan jangan lupa tag LinkedIn-nya aku juga biar aku nanti notice dan aku bisa nge-like LinkedIn-nya teman-teman. Nah, malam hari ini kita udah dibersamain nih sama Kak Ariel.
Ya, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel dan Microsoft Excel yang kemudian dikolaborasikan dalam data science, di dalam membangun karir impian sebagai data science tapi pakai Excel. Wah, gimana tuh? Nah, biar kita nggak penasaran lagi, kita boleh nih sapa-sapa dulu nih Kak Ariel. Halo Kak Ariel. Halo Mbak Tasya. Halo Oke, halo teman-teman Kak semua. Ariel. Halo. Kedengaran suara saya? Sudah kedengaran Kak. Oke, nah kita malam hari ini akan belajar Microsoft Excel dalam membangun karir impian sebagai data science nih Kak Ariel. Mungkin boleh di-spill nih Kak Ariel, sebenarnya malam hari ini tuh kita akan bahas tentang apa aja sih, share apa aja nih yang akan di-share sama Kak Ariel. Karena kan Kak Ariel juga sebagai orang keren nih di Bukalapak nih. Siapa sih yang nggak tahu Bukalapak? Pasti udah tahu ya semuanya. Pasti banyak banget nih ilmu yang kita akan dapatkan dari Kak Ariel. Mungkin boleh di-spill dulu nih Kak Ariel. Kira-kira nanti kita akan membahas tentang apa nih? Microsoft Excel, Sun Data, dan Data Science. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini juga pada tadi saya udah lihat gitu ya motivasi teman-teman untuk join di sini, untuk ada yang mau switch karir, ada yang mau jadi data scientist, ada yang sampai cari jodoh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bahasan sekarang ini apa yang teman-teman inginkan seperti tadi itu akan terlaksana semua, termasuk cari jodoh tadi gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa sih data scientist itu, sehingga teman-teman bisa lebih aware gitu. Apakah teman-teman yakin menjadi data scientist? Lalu alasannya apa? Kenapa harus jadi data scientist gitu? Dan apa yang menarik di data scientist? Lalu juga akan ada hands-on di sini terkait bagaimana seorang data scientist menggunakan Excel sebagai tools untuk membuat analisis. Mungkin jarang banget gitu orang data scientist menggunakan Excel karena Excel ada batas-batasannya. Tapi nanti kita juga akan spill itu batasan-batasannya seperti apa dan nanti ke depannya harus seperti apa gitu untuk menghandle batasan-batasan tersebut. Tapi jangan ragu bahwa Excel itu bisa melakukan semuanya gitu ya, termasuk juga tugas di data scientist gitu. Wih, mantap banget ya. Spillannya ini semoga nanti makin gacor lagi ya pas materi. Wah, thank you banget Mas Ariel. Mungkin sebelum kita nanti masuk ke sesi Mas Ariel, mungkin aku juga akan menjelaskan terkait nanti sesi tanya jawabnya. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, nanti kita nggak akan cuma dapat materi dari Mas Ariel, tapi kita nanti juga bisa bertanya dan berdiskusi bareng sama Mas Ariel nih. Jadi nanti misalnya teman-teman punya pertanyaan atau ingin diskusi nih, nanti silakan teman-teman silakan drop pertanyaannya di kolom chat dengan formatnya nama underscore pertanyaannya apa nih yang pengen ditanyain sama Mas Ariel. Jadi nanti dari tim expert nanti akan memilih pertanyaan-pertanyaan mana yang nantinya akan dipilih atau nanti akan dijawab dan didiskusikan seperti itu. Nah, dan juga untuk sesi presensi, jadi nanti teman-teman untuk presensi nanti kami akan share nanti di akhir acara. Jadi pastikan teman-teman nanti bisa mengikuti materi dari Mas Ariel ini sebaik mungkin dicerna, ditulis nih kalau misalnya perlu banget ditulis, bisa ditulis, di screenshot kalau malas nulis, biar materinya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi teman-teman banyak ya yang pengen jadi data science atau pengen memanfaatkan Excel sebaik mungkin. Nah, silahkan nanti disimak materinya, dan untuk absensi nanti akan di-share di akhir acara. Jadi nanti pastikan teman-teman nggak nanya ya di kolom chat, absensinya mana ya, absensinya mana, karena absensi akan di-share di akhir sesi. Itu mungkin dari aku, karena tadi juga udah banyak di-spill sama Mas Ariel, kita udah nggak sabar untuk belajar lebih lanjut lagi tentang data science. Untuk Mas Ariel, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Ariel. Oke, makasih Batas ya. Saya izin share screen ya. Oke, nah udah kelihatan kan? Udah kelihatan PPT-nya. Sorry ya. Oke, malam ini kita akan bahas tentang kemampuan dari Excel dan akan bahas juga tentang data scientist untuk membangun karir impian teman-teman sebagai data scientist. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Mas Aida Permana, teman-teman bisa panggil saya Ariel. Ini saya sebagai asisten manajer di audit data analis di Bukalapak ya. Sebelumnya saya di Telkom dan Indonesia Indikator. Nah,
Apa aja sih yang bakal kita bahas di sini? Pertama, kita akan overview tentang data scientist. Apa itu data scientist? Skill-skill apa aja yang perlu diasah oleh teman-teman? Lalu data scientist proses itu seperti apa gitu? End to end dari proses job dari data scientist gitu. Lalu juga ada Excel as a data science tools. Jadi kita pengen explore nih, Excel itu bisa apa aja. Nah, sebagai data manipulation-nya, sebagai data visualization-nya, dan sebagai statistic tools gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan Excel gitu untuk sebuah analisis. Di sini kita pakai studi kasusnya untuk RFM analisis gitu ya. Nanti akan ada pengenalan juga gitu, RFM itu apa sih sebenarnya. Oke. Kembali ke pertanyaan. Siapa sih data scientist itu? Secara simpelnya adalah data scientist itu adalah seorang yang merupakan analytical data expert yang bisa solve sebuah problem yang kompleks. Sesimpel itu sebenarnya. Itu menurut SAS Institute. Nah, lalu apa aja sih yang dibutuhkan, skill-skill apa yang dibutuhkan, knowledge apa yang dibutuhkan oleh data scientist? Saya membuat analogi seperti ini. Teman-teman mungkin familiar ini apa gitu ya. Ini mungkin atau ada teman-teman juga yang belum tahu ini itu apa. Ini adalah mata Sharingan dimiliki oleh klan Uchiha gitu ya. Nah, mata Sharingan ini bisa kita analogikan sebagai keahlian dari seorang data science. Pertama, seorang data science itu harus menguasai tentang computer science atau IT gitu. Bahasa pemrograman dan lain-lain. Ini kita sebut sebagai Sharingan Tomo 1 gitu ya. Nah, lalu seorang data scientist juga perlu skill kedua, yaitu matematika dan statistik. Nah, artinya mata Uchiha-nya ini akan berevolusi gitu jadi Tomo 2 seperti ini ya. Jadi semakin berkembang dia mengetahui matematika dan statistik. Lalu seorang data scientist juga perlu memahami tentang business knowledge atau domain knowledge-nya gitu. Jadi akan membahas apa sih, apa yang akan kita analisis tentang bisnis apa, nah itu harus dia pahami juga oleh seorang data scientist. Nah, ketika seorang data scientist memahami domain ketiga ini, dia akan berevolusi nih matanya nih jadi Tomo 3 gitu ya. Nah, dari ketiga ini bisa dikombin gitu kan. Misalkan matematika dengan computer science dikombin jadilah AI. Matematika dengan domain bisnis jadilah traditional research gitu. Computer science dan domain bisnis jadilah software development seperti itu. Nah, dan mata Uchiha-nya berevolusi lagi jadi Mangekyo Sharingan gitu ya. Nah, setelah kita punya 5 domain ini, 5 domain ini juga bisa dikombin lagi gitu, dicampur misalkan AI dengan traditional research, lalu traditional research dengan software development dan lain-lain itu dicampur-campur. Nah, jadilah kita memahami apa namanya machine learning, deep learning, data mining engineer, database processing, data management, data visualization, presentation, dan communication. Banyak banget gitu ya skill-skill yang perlu kita asah gitu. Tapi bukan berarti bahwa teman-teman harus hafal dulu semua itu, enggak. Ini semua ada prosesnya juga gitu ya. Teman-teman bisa pelan-pelan misalkan belajar dulu computer science-nya, terus seiring waktu secara paralel teman-teman belajar tentang matematika dan statistik dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini juga dianalogikan matanya udah langsung jadi Sharingan gitu ya, yang paling powerful gitu. Itulah skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist. Nah, lalu seperti apa sih roadmap-nya gitu ya untuk jadi data scientist? Apa aja yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, di sini ada pertama kita belajar dulu matematika dari aljabarnya, dari analitik geometrinya, matriks, sampai classification. Lalu kita belajar statistik, probability, itu lalu streaming, kita belajar programming. Programming yang biasa dipelajari itu Python dan R gitu ya. Tapi untuk sekarang yang paling populer itu biasanya pakai Python gitu ya. Karena Python bisa buat semua function seperti misalkan teman-teman bisa jadi developer juga untuk ketika menggunakan Python gitu. Bisa jadi
web developer tentang database. Itu source data yang biasa digunakan untuk analisis. Lalu dan lain-lainnya seperti salah satu contohnya misalkan Excel, tapi sini nggak tertulis gitu ya. Excel juga adalah salah satu hal yang perlu dipelajari gitu di bidang data scientist gitu. Lalu selanjutnya belajar machine learning, deep learning, feature engineering, NLP. NLP ini salah satu sub learning di machine learning gitu ya. Ada namanya NLP, terus data visualization. Data visualization ini ada bisa pakai Excel, bisa juga pakai BI tools gitu, kayak misalnya Tableau, Power BI dan lain-lain. Lalu kita juga bisa harus bisa ngedeploy sebuah aplikasi misalnya, bagaimana cara kita menyampaikan hasil dari ya bisa itu ke stakeholders, bisa itu ke manajer kita atau dan lain-lain ya. Bagaimana orang yang mendengarkan presentasi kita mengerti apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, yang terakhir keep practicing gitu. Jadi teman-teman harus terus saja belajar. Jangan sampai setelah teman-teman udah menguasai semua ini stop aja gitu. Itu bukan spirit dari seorang data scientist gitu ya. Oke, lalu ada pertanyaan, kenapa saya harus jadi data scientist gitu? Ini saya buat rangkuman 5 alasan kenapa kita harus jadi data scientist. Enggak harus sih. 5 alasan kenapa kita pengen jadi data scientist gitu ya. Pertama, high demand, jadi ya data science lagi hype banget. Bahkan di berita pun ada yang bilang bahwa data scientist ini adalah the sexiest job gitu di abad 21. Lalu yang kedua, salary-nya, rata-rata salary-nya itu besar gitu ya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Lalu yang ketiga, challenging and interesting work. Jadi teman-teman akan mempelajari hal baru terus-menerus gitu. Nggak akan banyak industri yang membutuhkan data scientist, mulai dari hospitality, mulai dari tourism gitu. Banyak lah, selain industri IT itu banyak banget demand buat seorang data scientist gitu. Lalu yang terakhir, opportunity to contribute to innovation. Jadi mungkin teman-teman tahu ChatGPT gitu ya, itu kan inovasi yang sangat heboh banget gitu untuk saat ini. Nah, teman-teman juga bisa membuat hal yang serupa seperti itu gitu. Itu inovasi yang sangat brilian gitu ya. Seorang data scientist akan sangat menarik ketika kita bisa berkontribusi seperti itu gitu ya. Nah, ini sebuah data yang saya collect gitu ya terkait tentang 5 reason tadi. Yang pertama, kita bisa lihat nih gaji seorang data scientist itu rata-rata per tahun sebesar 123 juta. Artinya satu bulan itu rata-rata sekitar 10 juta gitu. Tapi ini disclaimer bahwa rata-rata ini tergantung dari perusahaan apa teman-teman ada di sana gitu. Apakah profitable atau enggak perusahaannya, sustainable atau enggak perusahaannya, dan lain-lain. Nah, lalu juga di sini ada chart demand dari data scientist gitu ya. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun itu selalu makin meningkat gitu ya. Ini data terakhir 2018. Lalu juga ini ada beberapa industri gitu, kita lihat distribusinya. IT memang paling besar gitu dalam demand data scientist, tapi yang lain juga tidak kalah. Artinya di setiap industri itu pasti ada seorang data scientist gitu, tidak mungkin nggak ada gitu kan untuk saat ini. Sampai-sampai di bidang legal juga ada data scientist, turis juga ada data scientist gitu kan. Hal-hal yang kita anggap bahwa kemungkinan nggak ada nih orang IT di situ, orang IT data scientist gitu ya. Tapi sebenarnya ada gitu, meskipun kecil gitu ya. Nah, lalu apa aja sih yang akan dilakukan oleh seorang data scientist gitu sehari-hari? Pertama, ada problem definition. Ini biasanya
kita observasi dulu dengan stakeholders, mereka punya masalah apa, lalu apa yang akan kita lakukan untuk solve problem tersebut gitu. Lalu yang kedua ada data collection. Nah, kita gathering all data yang kita butuhkan dari database, dari external data. External data itu misalkan seperti kita buat untuk membandingkan brand kita dengan brand kompetitor gitu. Itu data collection. Itu data collection ini juga dibutuhkan sesuai dengan problem apa sih yang mau kita solve gitu kan. Nah, lalu setelah itu, setelah data semua kita ambil, kita explore data tersebut, exploratory data analysis gitu, and preparation. Ini kita analisis, di sini adalah step paling lama yang biasanya orang data scientist lakukan gitu ya. Mulai dari kita lihat secara statistiknya seperti apa, probability-nya seperti apa. Nah, lalu setelah data ini selesai dipreparasi, lalu kita bikin modeling. Di modeling ini kita melakukan analisis apakah data yang kita lakukan itu ada insight-nya atau enggak gitu. Yang kita modeling itu gitu ya. Ada insight-insight yang bisa kita sampaikan ke stakeholder seperti itu. Nah, lalu setelah itu masuk ke data production. Nah, di data production ini include dengan kita mendeliver sebuah report gitu. Misalkan kita mendapatkan insight bahwa sepertinya bulan depan akan ada krisis global misalnya seperti itu ya. Nah, itu kita jadikan sebuah report, lalu kira-kira insight apa yang harus kita berikan ke stakeholders dan apa sih yang harus dilakukan oleh stakeholders gitu ya. Itu masuk ke reporting di sini. Jangan sampai kita cuma menerangkan sesuai data tapi kita tidak memberikan insight apapun gitu. Itu bukanlah data scientist itu. Nah, untuk step pertama yaitu problem definition. Kita tuh harus ngapain sih? Pertama, kita harus berinteraksi dengan beberapa job title lain. Seperti di sini, misalkan seorang data scientist itu pasti berinteraksi dengan data arsitektur, data arsitek. Karena kita butuh datanya gitu ya. Datanya ada di mana sih tempatnya? Itu bilang ke data arsitek. Apakah data yang ada itu sudah efisien penempatannya, storage-nya, dan lain-lain? Itu ke data arsitek. Terus kita juga bisa brainstorming ke orang statistik untuk explore nih kira-kira model statistik apa yang bisa kita gunakan gitu. Nah, ke database admin ini nggak perlu karena kita nggak perlu ini ya, nggak perlu ingest data ke database gitu ya. Jadi kita nggak perlu ke data admin, tapi kita perlu ke data engineer. Karena data engineer itu orang yang narikin data dari database biasanya gitu ya. Lalu ke data analis juga, ini kita brainstorming biasanya, ngejelasin insight-insight yang kita dapat seorang data scientist dan yang data analis dapat. Itu kita bisa bertukar pikiran gitu ya. Lalu ke ML engineer biasanya setelah model-model yang kita dapat, hasil insight-insight tadi, analisis tadi, kita lempar nih ke machine learning engineer untuk di-deploy gitu ya. Lalu ke business analyst juga, ini buat nge-reporting bahwa insight-insight apa sih terkait bisnis yang bisa kita berikan gitu ke bisnis analis sehingga bisnis analis bisa mengeksekusi, tim bisnis bisa mengeksekusi insight-insight yang kita berikan. Nah, lalu di step kedua yaitu data collection tadi ya. Nah, data yang biasa kita ambil itu terdiri dari dua kategori biasanya, yaitu data structure dan unstructured. Nah, data unstructured itu data yang paling besar gitu ya. Ini kita bisa presentasiin seperti ini gitu ya. Jadi memang paling banyak itu unstructured data. Tipe-tipenya yaitu chat, ada email, sosial media, voice, dan lain-lain gitu ya. E-commerce juga itu unstructured data gitu ya. Nah, yang structured data itu salah satu contohnya itu adalah Excel. Jadi data-data yang sudah kita collect di sebuah Excel itu termasuk dalam structured data. Memang porsinya kecil gitu, tapi tetap bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah analisis gitu ya. Dan memang paling seringnya juga yang paling awal-awal dalam menganalisis itu dalam bentuknya structured data kayak gini. Dan SQL itu juga termasuk structured data gitu ya. Data yang unstructured sudah distrukturkan jadilah database seperti misalkan SQL dan lain-lain. Nah,
Lalu untuk preparation dan exploratory data gitu, EDA disingkatnya. Nah, kita pakainya Excel. Ini mungkin saya pakai meme gitu ya, biar nggak terlalu serius lah di sini gitu. Apakah Anda seorang data scientist gitu kan? Tell me all about how you do your analytics with Excel gitu. Jadi memang seorang data scientist harus bisa Excel juga gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ditanya kayak gini, kira-kira jawabnya apa gitu. Mungkin seperti itu. Nah, lalu hari ini Bill Gates gitu ya, di posisi kayak gini. Nah, ketika Bill Gates katanya menganalisis sebuah data, dia Excel. Jadi jago banget lah gitu ya. Oke, berbicara tentang Excel, apa sih Excel itu? Excel ada program spreadsheet yang digunakan untuk berorganisasi, menganalisis, dan mempresentasikan sebuah data. Nah, dari semua fungsi ini yang ada di Excel, kira-kira data scientist itu menggunakannya buat apa sih? Kita bagi menjadi 3. Pertama, ada data manipulation, data visualization, dan statistik. Nah, jadi 3 function ini kita bisa manfaatkan dari tools Excel ini gitu ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu gitu ya. Data manipulation-nya seperti apa, data visualization-nya seperti apa, statistiknya seperti apa. Nah, di sini kan ada Microsoft Excel sama Google Sheet gitu. Ini juga keduanya termasuk program spreadsheet gitu ya. Kita akan bedakan 2 ini. Pertama, dari cost itu Excel itu berbayar karena mungkin teman-teman tahu Microsoft yang buat student itu kan itu gratis kan ya. Biasanya bundling sama laptop teman-teman. Tapi ada juga yang kalau misalkan kita belum punya program Microsoft itu kan kita harus berbayar gitu kan ya. Nah, kalau Google Sheet itu udah gratis gitu ya, pakai akun Google. Ya, pakai akun Google itu gratis. Terus yang kedua, kolaborasi gitu ya. Di Excel ini dia terbatas nih kolaborasinya karena biasanya Excel digunakan secara offline. Jadi teman-teman punya filenya diolah di laptop masing-masing atau komputer masing-masing. Sedangkan Google Sheet itu bisa kolaborasi gitu. Jadi orang-orang dalam tim bisa menggunakan hal yang sama gitu ya. Tinggal kasih linknya aja, orang-orang bisa langsung akses tuh sheet-nya gitu kan, dan bisa kolaborasi secara real time. Lalu yang ketiga, data storage nih. Excel itu terbatas gitu ya space-nya. Terkadang udah 100 MB itu kita agak berat gitu untuk membukanya gitu ya. Sedangkan Google Sheet itu tidak terbatas karena dia berbasis cloud base gitu ya. Lalu ada integration. Nah, Excel terbatas nih integrasinya dengan software-software lain gitu. Dia masih terkekang dengan environment-nya yaitu Microsoft gitu. Sedangkan Google Sheet dia banyak add-on-nya gitu ya. Kita bisa tambahin nih misalkan scraper gitu. Dari third party scraper buat Twitter misalkan itu bisa langsung otomatis di Google Sheet. Kita bisa tinggal install aja kayak gitu. Lalu offline access. Nah, kalau di Excel itu bisa nih pakai offline gitu ya. Nah, tapi kalau Google Sheet itu enggak gitu. Nah, dia harusnya online gitu ya. Oke. Nah, lalu apa sih sebenarnya data manipulation itu dan bagaimana kita melakukannya di Excel? Nah, data manipulation ini adalah sebuah proses untuk mentransformasi sebuah data gitu ya. Data yang tadinya tidak ada apa-apanya, belum ada insight-nya. Nah, di sini kita olah sehingga kita bisa mempresentasikan, bisa memproses data tersebut gitu ya. Ya, data manipulation. Lalu apa aja sih yang bisa kita gunakan gitu di Excel untuk data manipulation ini? Ada filtering, pivot table, concat, drop duplicate, conditional formatting, sorting. Ini adalah fitur-fitur basic gitu ya untuk data manipulation. Jadi filtering itu untuk menyaring data mana aja sih yang mau kita tampilkan atau yang mau kita gunakan. Pivot table itu untuk merubah, untuk transform sebuah table gitu ya sesuai dengan kolom atau dan indeks yang kita mau. Lalu concat itu untuk penggabungan 2 string biasanya. Lalu drop duplicate ini digunakan untuk menghapus data-data yang duplikat gitu ya dari data kita, karena
ketika kita menganalisis jangan sampai data-data yang kita punya itu datanya redundant terus gitu, sama-sama terus, itu nggak boleh. Lalu ada conditional formatting, ini buat melihat nih kita melihat sebuah value itu langsung dalam bentuk visualisasi gitu, bisa di perwarnaan kayak gitu, itu conditional formatting. Lalu sorting ya misalkan mau dari tinggi ke rendah, bisa ke kecil dan ini kayak gitu. Nanti kita akan bahas juga ini gimana caranya di hands on gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan Excel untuk visualisasi? Data visualization itu apa sih? Data visualization itu adalah biasanya dalam bentuk grafik gitu ya, untuk menginformasikan kepada audiens gitu, agar lebih mudah audiens itu mengerti apa sih yang mau kita sampaikan. Karena biasanya kalau kita punya sebuah data lalu kita memberikannya dalam bentuk angka, audiens itu nggak akan ngerti ini maksudnya apa. Tapi kalau misalkan kita ubah sebuah data itu menjadi visual, seperti misalkan pie chart gitu ya, kayak gini, bar chart, itu audiens akan langsung ngerti, oh ini maksudnya adalah untuk memperlihatkan mana sih yang paling besar, mana sih yang paling kecil, kayak gitu. Ini ya, ada keterangan juga ya, untuk mempermudah identifikasi pattern, relationship, dan insight kayak gitu. Nah, di sini ada cheat sheet-nya. Jadi teman-teman jangan ada tanda kutip asal-asalan gitu ya, membuat memilih sebuah visualisasi. Misalkan nih, kalau teman-teman pengen punya sebuah data dalam bentuk distribusi, itu sebaiknya pakai histogram kayak gini atau scatter plot. Jangan sampai kalian pakai itu pie chart gitu ya, itu nggak akan cocok gitu. Jadi ini ada cheat sheet-nya, banyak gitu ya variasi-variasi dari sebuah chart, dan ini fungsinya beda-beda juga. Jadi jangan sampai menggunakan pie chart untuk setiap jenis data gitu. Itu tidak baik. Nah, lalu bagaimana Excel digunakan untuk data analisis gitu ya. Di sini kita punya studi kasus RFM. RFM ini adalah sebuah analisis untuk melihat untuk mensegmen atau untuk mengcluster customer gitu ya. RFM ini kepanjangan dari resesi frekuensi monetary. Jadi resensi ini seberapa baru sih sebuah customer itu beli kita gitu ya. Terus frekuensi seberapa sering customer beli ke kita. Monetary seberapa banyak mereka spend uang untuk produk kita gitu. Nah, kita dari 3 poin ini kita bisa clustering mereka menjadi beberapa segmen gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya segmennya seperti ini. Biasanya kita segmentasikan mereka menjadi 10 kelas. Pertama, champion. Champion itu untuk customer yang belinya banyak, frekuensinya banyak, terus sering gitu ya. Lalu loyal customers itu lebih rendah di champion, biasanya lebih rendahnya di bagian frekuensi dan lain-lain. Terus ada potensial loyalis, promising, new customers, at risk, need attention, sampai hibernating. Hibernating ini adalah user yang benar-benar cuma beli, setelah itu berbulan-bulan, bertahun-tahun dia udah nggak beli-beli lagi ke kita gitu. Itu hibernating. Jadi udah nggak ada interaksi apa-apa lagi lah gitu si akunnya gitu. Ada about to sleep. Nah, about to sleep juga itu customer yang rawan gitu ya. Rawan untuk jadi hibernating gitu. Jadi udah nggak ada aktivitas lagi gitu. Tapi ini baru-baru kayak gitu. Nah, mungkin kita akan langsung coba hands on gitu ya. Di sini ada linknya ke spreadsheet. Saya akan coba share juga ke chat box agar teman-teman bisa coba explore juga gitu ya. Ini salah satu contohnya. Nah, nanti mungkin teman-teman perlu ini dulu, perlu di copy dulu gitu ya si filenya, file Excel-nya, karena ini Excel ini sorry ada yang coret. Ya, jadi teman-teman bisa masuk ke file, terus buat salinan gitu ya, karena ini pembagiannya masih dalam view only, jadi teman-teman nggak bisa edit. Nah, kalau teman-teman mau edit, teman-teman bisa buka salinan,
terus salin ke drive masing-masing gitu ya. Tinggal salin kayak gitu. Coba salin. Nah, oke. Kita akan jelaskan. Ini kita salin dulu ya. Nah, oke. Jadi kita sebagai contoh kita punya sebuah data transaksi gitu. Data transaksi e-commerce misalkan. Ada customer-nya dalam bentuk email, terus kapan dia beli, terus berapa sih yang mereka spend gitu ya. Berapa banyak yang mereka spend gitu dalam bertransaksi. Ini ada semua di sini. Nah, kita belum punya nih value ininya ya. Value clusternya seperti apa yang tadi sudah diperlihatkan gitu ya. Kayak gini. Nah, belum ada ini, belum ada gitu. Nah, hasil ini akan muncul nanti setelah kita melakukan analisis RFM tadi gitu ya. Kita hide dulu. Nah, di sini ada data manipulation dulu. Kita coba cek data manipulation. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengolah data tadi, data transaksi tadi? Pertama, kita grouping ini untuk mengagregasi data-data yang kita butuhin gitu ya. Kita agregasi berdasarkan customer ID. Customer ID dalam bentuk email tadi kita pakai unique. Nah, unique ini function untuk mungkin kurang kelihatan kali ya. Nah, gini. Unique ini untuk apa namanya? Untuk membuat list customer yang customer kita tuh apa aja sih gitu ya. Customer itu siapa aja. Itu pakai ini ya, pakai unique. Nah, kita bisa lihat di sini nih misalkan Netpuri ini kan ada dua ya. Netpuri ada dua, sedangkan ketika kita jadikan unik itu Netpuri cuma jadi satu gitu. Nah, itu unik gitu ya. Nah, setelah kita dapetin list uniknya dari customer kita hitung nih transaksinya gitu ya. Transaksi dari setiap customer kita tuh berapa sih gitu. Nah, ini dapat transaksinya. Nah, si Netpuri ini dia bertransaksi 5 kali. Nah, lalu paling terakhir dia bertransaksi kapan? Gitu. Bertransaksi kapan? Ini most recent gitu. Terus kapan pertama kali dia bertransaksi? Ini kita pakainya min saja gitu ya. Paling minimum dari data date-nya gitu ya. Ini kan ada date. Gitu. Lalu kita hitung nih. Terakhir dia beli dari sini sampai tanggal sekarang itu kira-kira berapa bulan? Gitu ya. Nah, munculnya ini 73 bulan. Lalu kita hitung nih total dari dia bertransaksi itu berapa sih di e-commerce kita gitu ya. Misalnya kita punya e-commerce. Ini totalnya. Lalu kita hitung rata-rata per bulan berapa gitu. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung juga frekuensinya. Frekuensi per bulannya customer tersebut beli berapa kali gitu ya. Ini ada rata-ratanya jadi 0,07. Jadi per bulan itu rata-rata dia beli hanya 0,07 aja. Oh, sorry. Mungkin saya coba ulang share screen-nya. Oh ya Mas Ariel, mungkin boleh di-share juga Mas untuk link hands-on-nya. Oke, ini Kalau udah ini ya. Sekarang udah spreadsheet kan? Udah kalian spreadsheet ya? masih OTW sih Mas belum. Sekarang udah kelihatan. Aman. Oke, oke. Ya. Ya, saya lihat di chat teman-teman nggak cuma ngeliat hands-on tulisan hands-on. Oke. Nah, lalu di sini kita bagi nih, kita ranking gitu ya, berdasarkan resensinya, frekuensinya, sama monitoringnya gitu ya. Nah, di ranking pakai function rank. Kita ranking, ini ranking juga, ini ranking juga. Setelah itu, dari ranking ini kita coba persentilkan gitu ya. Persentil ini dapat dari yang ranking ini. Ini ya. Nah, kira-kira persentil ke 80% itu berapa sih gitu. Nah, ternyata angkanya di 2476 gitu ya. Terus persentil 60%, persentil 40%, 20%, dan yang ke 0 gitu ya.
Ini kita buat jadi 5 kelas. Ini juga buat yang sama, lalu dapatlah skor seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal buat kayak gini. Permisalan, jika nilai dari R-rank ini ada di sekitar sini gitu ya, di antara 2476 sampai lebih dari 2476 itu akan skornya 5. Lalu kalau misalkan di antara 2476 dan 1853 itu akan ada di nilai 4 gitu dan seterusnya. Dapatlah ranking seperti ini gitu ya. Ranking seperti ini kita gabungkan pakai concat, ini concat gitu ya. Jadilah segmen seperti ini 254, 255, 534 dan seterusnya. Nah, setelah ini kan masih dalam bentuk angka ya, kita nggak bisa nih ngepresentasiin ini ke stakeholders gitu ya. Ini stakeholder bakal bingung, ini apa sih maksudnya 254 dan lain-lain. Nah, kita bisa segmen nih kayak gini. Ini segmen yang udah kita buat gitu ya. Ada new customer, promising, about to sleep. Komisioner yang mau start pompa ke Olimpik monitor Pak. Nah, terus Sudah siap Pak di sana ya? Sorry, ada gangguan. Nah, terus ini ya, kita tinggal buat permisalan aja di sini. Nah, kayak gini ya, pakai conditioning. Kalau misalkan sekarang masih ngalir ke sana Pak ya? itu ini yang RFN ini. Nah, kalau misalkan dia bernilai kurang dari 2 gitu ya, ini tuh dari hibernating dan seterusnya gitu ya. Pokoknya presentasikan ini dan hasilnya seperti ini. Kita udah dapat kelas-kelasnya. Nah, setelah itu kita coba bikin di grouping lagi gitu pakai cara yang tadi, pakai unique dan lain-lain. Dapatlah total dari usernya berapa. Jadi kita bisa presentasikan bahwa user yang punya segmen can lose them itu ada 71 orang. Nah, rata-rata spend mereka itu ada di $14 gitu ya. Lalu ada potensial loyalis, itu ada 407 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, data sebatas ini kita masih tetap belum bisa mempresentasikan ini ke stakeholders gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus buat visualisasi. Gimana cara bikin visualisasinya? Ini tinggal masuk ke tab visualization ini. Nah, ini paling simpelnya gitu ya. Contoh paling simpel dalam sebuah visualisasi. Mungkin ini kurang lengkap, kita lihat coba di sini. Nah, oke. Di sini kita bikin nih pakai pie chart. Pie chart ini kan kegunaannya untuk melihat distribusi persentase dari ini ya, segmen customer kita gitu. Langsung kelihatannya di sini. Oh, ternyata yang paling banyak ini warna hijau nih. Warna hijau itu apa sih? Oh, hibernating. Ternyata ada 28,7% customer kita itu hibernating gitu ya. Ini danger gitu ya. Kurang sehat gitu e-commerce kita. Lalu kita lihat di sini ternyata yang paling tinggi itu dalam spend uang itu adalah high value. Nah, di sini kita pakai conditioning gitu ya, conditioning formatting buat langsung ngedefinisiin mana sih yang paling danger gitu ya, paling kecil spend uangnya gitu. Ternyata yang promising nih. Ini sebenarnya sama persis sama yang ini gitu ya. Cuman ini dengan tampilan yang berbeda. Gitu. Nah, lalu kita juga bisa nih melihat ini tren dari transaksinya per bulan gitu ya. Ini kita bisa pakai pivoting table kayak gini. Pivot, dapatlah seperti ini. Lalu juga kita bisa ngebuat segmentasi nih. Ini quadrant analisis namanya. Nah, quadrant analisis ini digunakan untuk melihat mana sih yang paling penting untuk kita improve gitu. Biasanya kuadran keempat sebelah kanan atas ini itu adalah yang paling bagus gitu. Mulai dari segi ini kan yang ke kanan itu artinya total user, yang ke atas XCC ini adalah total rata-rata uang yang di spend gitu. Jadi artinya semakin atas dia ada di titiknya,
berarti semakin banyak spend uang yang dikeluarkan oleh customer tersebut. Dan semakin kanan titik tersebut artinya semakin banyak usernya gitu ya. Makanya total loyal customer ini lumayan bagus nih di kita gitu. Tapi ternyata di sini kita lihat high value sama champion itu ada di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri kita harus nge-explore nih gimana caranya supaya yang sebelah kiri ini bisa kita tingkatkan pindah ke yang sebelah kanan di sini gitu. Nah, itulah insight yang perlu kita ekspor terus gitu ya. Gimana caranya? Kita bisa berkolaborasi dengan tim marketing, misalkan menambahkan expense dari promotion, pemberian voucher, dan lain-lain gitu. Penggunaan influencer, itu perlu kita riset lagi juga gitu, pakai data-data eksternal gitu. Atau juga kita bisa ngelihat nih kualitas dari produk kita seperti apa gitu. Sehingga nanti tujuannya adalah untuk memindahkan orang-orang yang di sini bisa pindah ke kuadran keempat. Atau lebih bagusnya lagi adalah semua customer ini bisa berubah menjadi high value gitu ya. High value itu yang paling tinggi dari mulai frekuensinya, dari mulai research-nya, dari monitoringnya gitu. Monitoringnya. Nah, lalu kita juga bisa lihat nih trennya per bulan untuk setiap segmen gitu. Kita bisa lihat di sini paling banyak itu yang loyal customer ya. Loyal customer dia hampir setiap bulan itu mendominasi gitu ya, yang ungu ini ya. Kayak gitu. Nah, ini di sini ada descriptive analytic yang simple. Ini buat Exum biasanya. Untuk menjelaskan kondisi kita sekarang gitu. Kondisi kita sekarang tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oh, ternyata total revenue-nya itu ada $1 juta gitu ya. Terus ada 9.640 transaksi dan 3.000 unique user gitu. Nah, kita coba salah satu lagi, satu function yang powerful dari sebuah Excel gitu ya, yaitu forecasting. Biasanya forecasting ini digunakan juga buat trading, misalnya kalau teman-teman suka trading gitu. Misalkan kita kopas saja ini gitu ya. Terus ini jadiin date. Format datanya kita ubah jadi data tanggal kayak gini. Lalu kita tinggal tulis di sini sama dengan kita tambahin dulu, misalkan kita pengen tahu nih 3 bulan ya segini ke depan itu kira-kira apa namanya? Kira-kira penjualan kita seperti apa sih gitu. Kita bisa forecasting di sini. Tinggal pakai sama dengan forecasting dari bulan ke-11 itu seperti apa. Data X-nya dari sini gitu ya. Data X. Data Y-nya ya. Data Y-nya itu berarti nilainya, nilai transaksinya, lalu X-nya itu bulan-bulannya gitu ya. Ini selesai. Nah, kita tinggal tarik. Oke, ini tinggal sama dengan ini gitu ya. Oke. Oke, kita dapat forecastingnya gitu ya. Ini tinggal tulisin actual predict. Nah, kita tinggal bikin chartnya gitu untuk memperbaiki chart yang sebelumnya. Kita oke. Edit tampilan, chart itu ada di chart di sini. Ini pakainya bahasa Indonesia, saya agak pusing ke bahasa Indonesia. Nah, dapatlah forecasting gitu ya. Kita bandingkan. Ini agak berantakan. Nah, kita dapat ini adalah forecasting kita gitu ya. Forecasting kita bahwa ternyata ada penambahan data nih di sini gitu ya.
Jadi di bulan selanjutnya, di bulan Januari itu data transaksi kita meningkat gitu ya. Sorry, ini tiba-tiba menambah. Ini kan dari sini ya. Maaf Mas Ariel, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Mas. Oh, oke. Ya, jadi tadi kita udah belajar function untuk forecasting juga gitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini ada tab juga, tab untuk tutorialnya. Jadi teman-teman bisa coba praktekin langkah-langkahnya gitu ya. Ini udah ada contoh tabelnya, tinggal lengkapin sampai ke visualisasi. Teman-teman bisa coba-coba di sini gitu. Oke. Lalu kita kembali ke PPT kita di sini ya. Ini udah kelihatan kan hands on. Nah, lalu pertanyaan pamungkasnya adalah apakah teman-teman ketika sudah mengetahui apa itu data scientist, prosesnya seperti apa, sampai cara pengerjaan pakai Excel seperti apa, apakah teman-teman tertarik untuk jadi data scientist? Itu mungkin pertanyaan untuk teman-teman di lubuk hati teman-teman seperti apa gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tasya. Oke, siap. Terima kasih banyak ke Mas Ariel atas penjelasannya. Tadi juga ada tambahan hands-on. Mungkin boleh di-share juga nih Mas di kolom chat untuk hands-on-nya. Siapa tahu ada yang mau mempraktekkan langsung juga tadi. Mungkin ada kendala belum bisa mencoba karena tadi nggak tahu linknya kita. Oke. Terima kasih banyak Mas Ariel atas pemaparan materinya. Kita jadi tahu ya tadi data analis itu, data science itu seperti apa. Juga tadi ada yang nanya bedanya sama data analis apa nih. Nah, nanti kita akan jawab di sesi Q&A ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku akan share terlebih dahulu. Oke. Tadi kita udah belajar banyak ya teman-teman ya tentang data science. Tadi ada hands-on-nya, terus tadi juga data science itu tadi range gajinya berapa. Tadi juga udah di-spill misalnya ada yang pengen switch karir atau pengen belajar lebih lanjut lagi tentang data science. Apa aja sih sebenarnya yang perlu dipelajari gitu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih yang tadi udah aku simpen gitu untuk nanti dibahas di sesi Q&A. Jadi teman-teman nanti silakan, tadi udah dijelasin ya materinya apa, banyak hal tadi. Mungkin ada hal-hal yang pengen ditanyakan atau ingin didiskusikan nih bareng sama Mas Ariel. Tadi juga ada yang pengen on mic juga. Nanti kita akan ada sesi on mic juga nanti di sesi Q&A gitu. Nah, sebelum itu aku juga mau share nih, kan Mas Ariel sempat nih di akhir pertanyaan, di akhir sesi tadi menanyakan apakah kamu ready untuk jadi data science. Nah, pas banget nih. Jadi kalau teman-teman pengen atau tertarik nih belajar Excel lebih dalam lagi, Excel itu sebenarnya masih banyak nih yang bisa digali lagi, ditelusuri, dan salah satunya adalah menjadi data science atau mungkin data analis juga bisa. Nah, pas banget nih di Expert kita juga punya nih intensive bootcamp Microsoft Excel for data analis nih yang dilaksanakan di bulan April depan. Nah, program ini dilaksanakan di setiap hari Rabu dan Jumat teman-teman dan malam hari jam 19.30 sampai 21.30. Dan nanti waktunya akan disesuaikan nih ketika bulan Ramadan. Nah, kelasnya nanti interaktif teman-teman via Zoom. 8 sesi interaktif dalam 1 bulan. Jadi selama 1 bulan, teman-teman akan belajar Excel for data analis 8 kali pertemuan dalam sebulan, di mana teman-teman nanti akan belajar banyak hal nih. Dari mulai introduction to Microsoft Excel fundamental, playing with data, arranging, cleaning, dan manipulating, working with table and EF function, kemudian ada data visualization, indexing and VLOOKUP, pivot table, macro VBA, data analysis, dan reporting. Wah, banyak banget nih yang akan dipelajari ketika pengen belajar sebagai data analis. Nah, terus teman-teman nanti misalnya teman-teman pengen menggali lagi sebagai data analis, teman-teman ikut bootcamp-nya Expert, intensif bootcamp Microsoft Excel for Data Analyst, teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat digital resmi dari Expert ya. Nantinya bisa teman-teman gunakan ketika pengen menunjukkan bahwa teman-teman nih udah ahli di bidang data analis di Excel untuk mendapatkan value lebih di mata HRD. Kemudian teman-teman akan mendapatkan materi pastinya
Dia recording kelas yang dapat diakses kapanpun karena kita kelasnya online, interaktif via Zoom. Kemudian ada grup networking dan mentoring nanti bersama mentornya langsung via WhatsApp. Nanti akan dapat professional branding dan portofolio dan Excel templates nih, karena tadi kita misalnya ketika pengen apply, pengen switch karir, pengen berkarir itu, kan biasanya ditanyakan portofolionya atau apa yang sudah kita lakukan nih. Nah, kalau misalnya di data analis nih kita bisa nih ketika gabung di bootcampnya expert nanti akan mendapatkan portofolio dan Excel templates nih. Misalnya teman-teman pengen menghitung apa atau pengen ngedata banyak data yang butuh perhitungan. Nah, teman-teman nanti akan dapat Excel templates. Nah, kelasnya mulai kapan? Kelasnya nanti mulai tanggal 12 April 2023. Jadi bulan April, masih bulan depan, tapi teman-teman bisa mempersiapkannya dari sekarang. Oke, nah tadi udah dijelasin nih kurikulumnya apa, fasilitasnya apa. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah mentornya atau pengajarnya siapa aja sih yang nantinya akan membersamai teman-teman kalau misalnya teman-teman belajar sebagai data analis nih. Nah, yang pertama ada Kak Perdana Suteja Putra, Kak Dana, yang merupakan ex-Accenture, dosen teknik industri Telkom Surabaya. Kemudian juga ada Kak Veto, yang merupakan internal auditor dari Adaro Energy. Kemudian juga ada Mas Arya Dimas Suprayitno, yang merupakan Associate Microsoft Office, Excel Trainer, dan Finance Officer at Meraki Adika. Nah, teman-teman, ketika teman-teman pengen nih, udah pengen ada niatan, pengen ikut bootcampnya expert, terutama bidang data analis. Nah, kemudian teman-teman bingung nih sebenarnya spesifikasi apa yang harus diperlukan teman-teman. Misalnya laptopnya butuh apa aja yang udah dipersiapkan nih ketika pengen belajar data analis. Nah, teman-teman cukup mempersiapkan device, yaitu komputer atau laptop RAM minimal 2 GB aja udah cukup. Nah, kemudian bootcamp ini akan membantu teman-teman buat apa sih? Nah, yang pertama buat teman-teman yang pengen belajar Microsoft Excel dari dasar, terus kemudian mendapatkan gambaran dari expert terkait penggunaan tools pada Microsoft Excel di dunia profesional atau dunia kerja. Kemudian juga akan mempelajari cara analisis dan olah data dengan Microsoft Excel. Nah, salah satunya nanti akan mendapatkan atau akan belajar yang kemudian mendapatkan portofolio yang nanti bisa digunakan untuk melamar kerja atau untuk meningkatkan skill gitu, atau pengen nge-challenge diri sendiri biar wah Excelku tuh udah seberapa oke sih. Nah, nanti bisa kita challenge nih pas pembuatan portofolio. Nah, kemudian apa sih yang masih banyak teman-teman tanyakan atau bingungkan ketika bergabung intensif bootcamp dari expert nih. Yang pertama, teman-teman mau yang bisa, yang belum bisa, bahkan pemula itu bisa ikutan teman-teman. Kemudian belajarnya dari materi-materi dasar, kelasnya full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Jadi selama 1 bulan, 8 kali pertemuan, teman-teman akan belajar terus. Seminggu 2 kali akan belajar tentang data analis, terutama menggunakan Excel nih. Karena tadi kan data science itu juga tadi banyak yang nanya, sebenarnya step-nya apa nih? Nah, itu nanti kita juga akan pelajari nih pas di bootcamp. Kemudian kelasnya malam hari teman-teman, jam 19.30 sampai 21.30. Jadi tidak ganggu waktu teman-teman kerja ataupun kuliah. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari atau belajar tentang cara menganalisis dan mengolah data menggunakan Microsoft Excel selama 1 bulan. 8 kali pertemuan, efektif setiap hari Rabu dan Jumat mulai tanggal 12 April 2023. Jadi mungkin tabungan-tabungan atau THR-THR-nya teman-teman itu juga bisa nih dipakai atau digunakan untuk belajar Excel nih kan, biar berkah ya THR-nya gitu. Terus grup belajarnya nanti via WhatsApp, jadi nanti teman-teman akan dibuatkan grup WhatsApp nanti bareng sama mentornya, akan diskusi langsung sama fasilitatornya juga untuk nantinya belajar bareng tentang data analis dengan Excel. Kemudian bootcamp-nya bersertifikat resmi dari Expert by Widya Edu, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat. Nanti teman-teman udah belajar apa aja nih selama 1 bulan, kompetensinya apa aja, dan penilaiannya apa nih. Nah, terus nanti teman-teman akan melakukan praktek analisis olah data dengan Microsoft Excel yang nantinya ilmunya bisa diterapkan ketika berkuliah, bekerja, atau jika ingin membuka usaha. Dan ini bisa menjadi portofolio teman-teman nantinya untuk apply kerja ataupun berkarir lebih lanjutnya lagi. Gitu.
Oke. Nah, di bootcamp expert sebelumnya kita udah dari bulan Maret 2022 karena kita lahir di bulan Maret sampai Maret 2023 ini udah 2.000 peserta lebih yang bergabung di bootcamp expert. Nah, aku juga akan share trailer bootcamp Excel yang udah berjalan ya teman-teman. Untuk materinya udah ada di Google Drive, jadi silahkan nih teman-teman misal mau coba baca-baca dulu sebelum penyampaian materi juga boleh banget. Udah di-share di Google Drive-nya. Ini formatif angka sih, Mas. Jadi di blok aja angkanya semua. Oh ini? Sampai bawah, sampai kiri, sampai ke yang 512 itu semua di blok. Cukup sih dari saya. Paling kalau misalnya emang teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam ya mungkin bisa dieksplor ke Power Pivot gitu ya, itu lebih one step lagi sebenarnya gitu. Tapi memang akan ada sesinya sendiri sih, biasanya sih emang ada ya dari tim seperti ya, tapi kelas hands-on tambahan sebenarnya, bukan nggak termasuk ke dalam satu rangkaian ini ya batch ini gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Peto atas materi yang sudah disampaikan dan juga tambahannya ya, betul sekali nih teman-teman. Oke, itu tadi adalah trailer. Untuk materinya udah ada di Google Drive. Nah, tadi kita udah lihat nih trailer bootcamp jadi expert, jadi udah ada gambaran ya ketika teman-teman bergabung di bootcampnya expert, terutama Excel Code Data Analyst. Nah, terus apa sih sebenarnya kata-kata teman-teman yang udah gabung di bootcampnya expert, terutama di Excel Code Data Analyst di Excel Base 7 nih. Nah, jadi bootcamp ini bermanfaat banget, baik dari segi materi dan final project yang menantang. Jadi menantang banget final project-nya. Great Excel Bootcamp for beginners for the price, apalagi harganya juga ekonomis. Tadi juga mungkin ada udah tahu nih harganya berapa gitu. Penjelasan mentornya itu mudah dipahami, materinya interaktif, ada sesi Q&A yang unlimited. Unlimitednya ini udah nggak unlimited lagi ya teman-teman, karena di bootcamp Excel yang batch bulan lalu ini, di hari pertama bootcamp, kita punya mentor ini ditanyain sampai 50 pertanyaan dalam malam hari itu aja. Jadi bahkan mentornya ini nggak ragu-ragu gitu buat jawab pertanyaan, mau sedikit, banyak. Dan kemarin 50 pertanyaan nyampe, mentornya aja kayak kaget banget sama interaktifnya peserta bootcamp Excel for Data Analyst dari expert. Terus pembelajaran juga sistematis dan mudah dipahami untuk pemula. Jadi pemula yang udah bisa, itu semuanya bisa ikutan. Jadi emang kelasnya mantap banget dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar lebih banyak lagi, lebih pengen gali lagi tentang Excel for Data Analyst. Nah, tadi udah ada nih kurikulumnya, udah banyak ya, dari introduction sampai punya portofolio, kemudian juga fasilitasnya tadi juga banyak, dari grupnya, kemudian networkingnya, dan masih banyak lagi. Jadi kapan lagi nih dapat bootcamp yang oke banget, belajar sebulan tapi bisa dapat materi yang daging banget, yang keren banget, dan bisa punya portofolio pastinya. Jadi teman-teman bisa nih ikutan intensif bootcamp Microsoft Excel by expert setiap hari Rabu dan Jumat jam 19.30 sampai 21.30 via Zoom aja. Dan selama 1 bulan 8 sesi pertemuan dengan cukup bayar 299.000 aja. Nah, dan pas banget nih untuk malam hari ini khusus untuk 8 peserta aja. Jadi 8 peserta aja malam hari ini nanti akan ada diskon sebesar 100.000 teman-teman dengan cara chat Excel ke crmexpert.id atau admin WA group. Jadi teman-teman kan sebelum masuk Zoom pasti dapat ada grupnya kan, biar bisa masuk Zoom-nya. Nah, bisa nih chat ke admin grupnya atau CRM Expert ke nomor 0812 2878 0161 dengan chat Excel. Jadi buat 8 peserta yang WA tim expert nanti akan dapat diskon 100.000. Jadi dari 299.000 jadi cukup bayar 199.000 aja untuk 8 peserta webinar malam hari ini dan malam hari ini aja gitu. Oke, tadi udah selesai ya promosinya. Nah, kita lanjut ke sesi Q&A. Mungkin Kak Ariel udah siap nih, Kak Ariel untuk sesi Q&A-nya. Oke, siap. Udah banyak juga ya. Banyak penasaran kayaknya. Oke, ini mungkin nggak pertanyaan pertama, tapi tadi aku keinget banget gitu. Nah, pertanyaannya adalah, tapi sebelum pertanyaan aku mau ngingetin dulu nih, ngomong operator juga udah nge-share di grup, di chat.
Jadi teman-teman nanti silakan presensi ya teman-teman, sesuai sama namanya diisi presensinya, namanya sesuai, jangan sampai salah, nanti namanya akan digunakan untuk di sertifikat gitu. Jadi silakan presensi ya teman-teman. Nah, memasuki pertanyaan nomor 1, Mas. Tadi aku keinget banget, tadi ada yang nanya nih, Mas. Sebenarnya bedanya data analis sama data science itu apa sih? Tadi ada yang nanya, aku lupa namanya, tapi tadi nanya agak terakhiran sebelum tadi aku sesiko. Mungkin boleh nih Mas dijawab terlebih dahulu. Silahkan. Oke. Baik. Bedanya data scientist dan data analis sebenarnya konteks ini tergantung ya. Tergantung dari company-nya apa atau mau secara teori gitu. Kalau misalkan secara teori sebenarnya data analis itu orang yang mengolah data, menganalisis sebuah data, memberikan sebuah insight seperti itu. Sedangkan data scientist dia memberikan insight secara prediktif gitu. Misalkan ketika seorang data analis hanya mempresentasikan bahwa tren sebuah pembelian transaksi itu di tahun 2022 sampai 2023 itu meningkat growth-nya berapa dan lain-lain. Nah, sedangkan data scientist itu memprediksi kira-kira tahun depannya itu kita akan growth berapa. Itu simpelnya perbedaannya gitu. Tapi itu juga depend on company mana yang kita itu gitu ya, kita geluti gitu ya. Misalkan ada company yang mana data scientist itu mengerjakan data analis juga, tidak melakukan modeling gitu. Ada juga company yang data scientist tapi tidak melakukan modeling gitu. Ada beberapa company yang beda-beda seperti itu. Jadi tergantung company-nya juga. Tapi secara teori perbedaan mendasarnya itu dari programming, machine learning, deep learning-nya gitu. Jadi kalau misalkan data scientist itu lebih mendalami machine learning dan deep learning. Sedangkan data analis biasanya enggak. Biasanya data analis itu lebih ke BI tools gitu. Bikin dashboard, bikin visualisasi, memberikan insight dalam bentuk visualisasi. Sedangkan data scientist kembali lagi dia memberikan insight dalam bentuk prediksi gitu. Dan tadi juga saya membaca ada yang bilang data scientist itu orang halu gitu ya. Nah itu dia, karena kita belum bisa membuktikan secara langsung gitu ya. Kita hanya bisa memberikan insight pakai model-model kita sesuai dengan data history gitu ya. Tapi kembali lagi gitu, itu juga harus dibuktikan. Ada namanya A/B testing. Nanti mungkin bisa dijelaskan A/B testing itu apa gitu. Mungkin seperti itu. Itulah sisi-sisi halunya gitu sebagai data scientist gitu. Mungkin gitu. Mungkin semoga bisa menjawab. Oke, siap. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Tadi juga ada yang pertanyaan data science itu halo, ini dari Kak Indra. Ya Allah. Semoga menjawab juga ya Kak Indra gitu. Nah, terus ini ada dari pertanyaan Kak Indra lagi sebenarnya. Ada di awal ada 3 faktor yang menyanggah untuk menjadi data scientist. Komponen science, data science, science, matematik, bisnis domain. Nah, bisa saya bilang bisnis domain ini adalah faktor X. Gimana caranya bisa menentukan faktor X ini sudah sesuai atau belum? Mungkin boleh dijawab nih, Mas Ariel. Ya, oke. Baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa bisnis domain kita itu udah paling top lah gitu ya. Kita mengerti banget bisnis domain kita. Pertama, kita harus pastiin bahwa apa persepsi kita dan persepsi tim bisnis yang memang menggeluti itu sehari-hari itu sesuai. Itu paling pentingnya gitu ya. Ketika kita punya persepsi yang sama dengan tim bisnis atau tim ops gitu yang menggeluti bidang tersebut, itu artinya analisis kita nanti di bidang domain tersebut akan sesuai gitu ya. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan dalam tahap belajar itu sebenarnya bisnis domain ini akan selalu berbeda-beda gitu ya. Misalkan nih saya di company A itu lebih core bisnisnya lebih ke sosial media misalkan. Jadi kita harus tahu nih bisnis knowledge dari sosial media seperti apa. Kita biasanya explore juga dari stakeholdernya. Stakeholdernya nanti bercerita bisnisnya seperti ini loh. Kita menggelutinya dari bidang A, B, C, D, E gitu. Nah lalu kalau misalkan kita pindah company lain, itu pasti core bisnisnya beda lagi. Misalkan e-commerce juga punya beberapa divisi, misalkan supply chain, produk dan lain-lain, itu pasti akan beda-beda juga. Nah semuanya depend on kita bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa mereka gitu. Maksudnya ketika mereka punya sistem bisnisnya alurnya A, B, C, D, E, nah kita juga harus punya
pengertian yang sama gitu. Itu mungkin faktor X yang dimaksud gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dulu nih visi misinya lah gitu, singkatnya ya. Visi misinya sesuai dengan bisnisnya atau enggak. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ariel. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Semoga menjawab ya, Mas. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Sidik. Alur tools yang digunakan untuk menjadi data analis yaitu Excel, Python, SQL, dan Tableau. Apakah tools yang digunakan untuk menjadi data science itu sama atau beda nih, Mas? Silakan dijawab. Kembali lagi ya, tools itu adalah sebuah tools gitu. Tools adalah tools, memang tools adalah tools gitu. Maksudnya gini, dalam men-solve sebuah problem, kita tidak boleh berpegang pada tools yang harus digunakan itu harus R, harus Python, harus Tableau. Enggak seperti itu. Seorang data scientist itu harus melakukan apapun, menggunakan tools apapun, tapi tujuannya adalah untuk solve problem tersebut gitu. Jadi tidak perlu kita, oh ini pengerjaan ini harus pakai Python nih, pengerjaan ini harus pakai R, itu nggak perlu. Penggunaan Excel pun itu bisa menggantikan fungsi dari Tableau gitu. Kayak tadi misalkan visualisasi, membuat dashboard itu bisa pakai Excel. Jadi tergantung kita bisa nge-solve problem ini pakai apa sih sebenarnya, pakai tools apa gitu. Sebagai contoh misalkan kalau teman-teman bisanya Java gitu ya, belum bisa Python. Kalau misalkan teman-teman bisa mempresentasikan atau bikin model machine learning pakai Java, ya kenapa enggak gitu. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Mas. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Fahri, jika kita mau membuat churn rate prediction dengan customer segmentation, ini apakah hanya dengan data e-commerce saja? Tolong diberikan referensi lain selain untuk bisnis nih, Kak. Silakan, Kak Ariel. Churn rate dengan, sorry Pak, ulang. Churn rate prediction dengan customer. Pertanyaan dari Kak Fahri Akbar. Fahri Akbar. Churn rate, oke. Churn itu mungkin saya definisi dulu. Churn ini adalah kecenderungan orang untuk meninggalkan aplikasi kita lah misalnya gitu ya, atau service kita gitu. Itu churn. Nah, apakah hanya di e-commerce saja? Enggak sih sebenarnya. Penggunaan aplikasi misalkan di aplikasi expert misalkan gitu ya, orang biasanya mau ikut kelas gitu, tapi tiba-tiba enggak, itu churn juga. Nah, RFM ini juga bisa digunakan sebenarnya buat churn tadi gitu ya. Mensegmentasikan mana sih kira-kira segmen customer yang kira-kira bakal hilang gitu. Itu untuk pencegahan churn-nya. Tapi sebenarnya ada beberapa teknik lain selain RFM gitu ya. Karena tergantung juga, kalau RFM kan ada sisi dari uangnya juga gitu kan yang kita analisis, tapi ada churn lain yang misalkan dari activity-nya, dari DAU-nya gitu kan. Karena DAU atau daily activity user itu juga bisa digunakan sebenarnya buat melihat apakah dia churn atau enggak gitu. Kalau RFM kan dia ngelihat dari spend money-nya gitu, spend money-nya berapa, tapi nggak ngelihat activity lain-lainnya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya buat ngelihat churn atau enggaknya gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, Kak. Kemudian pertanyaan dari Kak Naufal, data science juga pakai Monte Carlo di Excel, Mas Ariel? Oke, baik. Monte Carlo ini sebenarnya mungkin teman-teman ada juga yang udah ngerti itu Monte Carlo itu apa. Monte Carlo ini adalah sebuah metode statistik untuk melihat probability kejadian. Kira-kira nih kejadian ke depannya itu akan seperti apa menggunakan probability random biasanya. Nah, di Excel itu ada function namanya trend gitu ya. Trend tanda kurung. Nah, itu juga bisa digunakan untuk Monte Carlo. Jadi kita misalkan punya beberapa variabel, parameter gitu, kolom-kolom, misalkan kolom date, kolom X, Y gitu ya. Nah, si X, Y-nya ini kita tinggal pakai data randomnya tadi. Kira-kira misal sebagai contoh misalkan kita punya data investasi gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan investasi kita ke depannya itu naik, nah itu pakai random yang tadi. Terus juga kira-kira turun bakal kayak gimana dampaknya, nanti itu bakal kelihatan pakai Carlo. Jadi jawabannya secara singkat bisa. Oke, siap. Semoga menjawab ya, Mas, Mbak. Kemudian ini
Selanjutnya pertanyaan dari Mas Fahri lagi. Oke, pertanyaan dari Mas Agus. Dari sekian banyak rumus yang ada di Excel, berapa persenkah yang paling sering digunakan oleh seorang data analis secara umum untuk menganalisis data? Oke. Tergantung juga sih ya, tergantung dari case-nya apa. Dan kalau misalkan seberapa persen, misalkan kalau kita katakanlah di Excel gitu ada 100 function gitu ya, function. Mungkin kita bisa pakai cuman 10 atau 5 lah gitu. Tergantung dari kebutuhan kitanya juga. Sebenarnya kayak misalkan nih VLOOKUP sama pakai unique itu sebenarnya bisa penggunaan yang sama gitu ya. Kalau VLOOKUP itu kegunaannya misalkan merge table A sama table B sesuai dengan nama kolomnya. Nah, kalau unique juga sebenarnya bisa kayak tadi pakai grouping atau kita bisa pakai alternatif lain yaitu pakai pivot table. Jadi kita sebenarnya kalau udah punya misalkan menguasai 5 function lah misalkan gitu, menguasai betul itu sebenarnya udah bisa solve semua problem gitu sebenarnya. Jadi nggak perlu hafal semua sih. Gitu. Hafalin aja hal-hal yang menurut teman-teman paling penting gitu, kayak yang paling penting itu statistiknya sih sebenarnya, kayak misalkan gimana cara pakai kuartil, bagaimana cara bikin standar deviasi gitu, min, max, median kayak gitu-gitu, itu yang paling penting statistiknya gitu. Setelah apa itunya nanti tinggal mengikuti kayak misalkan pivot table, VLOOKUP, HLOOKUP dan lain-lain, itu bakal sejalan lah. Nanti juga teman-teman bisa pelajari itu pelan-pelan gitu. Yang penting statistiknya dulu sih sebenarnya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Ariel atas pertanyaannya. Jawabannya, sorry. Dan ini adalah menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi misalnya nanti banyak banget nih pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Nah, nanti silakan bisa connect ke Mas Ariel atau nanti bisa nih bertanya di luar sesi webinar nih. Karena kan tadi juga udah di-spill nih akun LinkedIn-nya atau akun Instagram-nya Mas Ariel. Siapa tahu nanti bisa bersilaturahmi atau berdiskusi bareng nih kita ya. Mas Ariel, boleh ya? Ya, boleh banget. Oke, karena ini akan menjadi pertanyaan, karena tadi ada menjadi pertanyaan terakhir, dan sesi selanjutnya ini akan memasuki sesi penutup. Tapi sebelum sesi penutup, kita mungkin boleh nih kita persiapan untuk sesi foto bersama, sekaligus kita juga akan mendengarkan nih closing statement dari Mas Ariel. Tadi kan kita udah mendapat nih materi daging dari Mas Ariel yang keren banget. Tadi ada yang bilang materinya jelas dan visualisasinya keren banget. Nah, kita selanjutnya akan mendengarkan sesi closing statement nih dari Mas Ariel. Mungkin udah ready nih Mas Ariel untuk sesi closing statement-nya? Sebenarnya masih pengen lama sih jadi seru lah, seru acaranya seru, tapi ya terbatasnya waktu ya. Saya siap tidak aja. Mungkin sambil disiapkan, sambil kita boleh nih sambil on cam ya teman-teman, karena nanti kita akan foto bersama juga ya teman-teman sama Mas Ariel bareng nih. Jadi untuk sesi closing statement dari Mas Ariel silahkan. Oke. Oh, tadi pertanyaan terakhirnya udah ya? Oke. Sudah, tadi jadi pertanyaan terakhir dari Mas Ariel. Maaf. Oke, baik. Mungkin kembali ke pertanyaan tadi. Setelah teman-teman mengetahui apa itu data science, skill apa yang perlu dieksplor gitu dan lain-lain, dan teman-teman juga tahu bahwa di Expert ini ada bootcamp-nya untuk Excel gitu ya, untuk belajar Excel. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman tertarik untuk masuk data science dan apakah teman-teman siap untuk belajar terkait data science? Itu closing statement saya, bisa teman-teman jawab sendiri gitu dalam hati teman-teman, dan semoga kedepannya teman-teman bisa memajukan bidang data di Indonesia, karena bidang data di Indonesia masih sangat kurang gitu ya, demand-nya masih sangat tinggi. Semoga teman-teman bisa termotivasi dengan webinar ini menjadi data science kedepannya gitu. Kita bisa ngobrol bareng tentang data juga gitu, dan semoga ilmu dari webinar ini bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ariel atas closing statement-nya. Ini mungkin bisa jadi konten nih buat teman-teman yang bingung harus bikin Instagram challenge atau LinkedIn challenge-nya itu apa. Nah, silakan nih, aku tantang teman-teman untuk bikin LinkedIn challenge dan Instagram challenge dengan cara teman-teman
pengen nggak sih jadi data analis atau sudah siapkah teman-teman pengen jadi data analis? Nah, silakan tadi jawab pertanyaannya Mas Ariel tadi dengan cara teman-teman bikin Instagram challenge atau LinkedIn challenge nih. Jadi nanti biar kita tahu nih sebenarnya yang pada ikut webinar malam hari ini seberapa pengen sih sebagai menjadi data science, data analis dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman ikuti Instagram challenge dan LinkedIn challenge nih. Biar aku juga notice nih teman-teman malam hari ini emang ready untuk jadi data science, data analis, dan ikut bootcamp dari expert. Jadi silahkan nih di screenshot nih Instagramnya Mas Ariel, LinkedIn-nya Mas Ariel juga jangan lupa nanti tag juga LinkedIn-ku di Unitational Mazahro biar aku notice nih sama teman-teman. Nah, ini udah mulai pada on cam juga nih. Tapi sebelum kita screenshot nih, boleh nggak sih kita nilai nih seberapa keren Mas Ariel malam hari ini? Teman-teman ada bagian reaction ya kalau di Zoom-nya. Silahkan reaction Zoom-nya teman-teman diisi nih. Mau tepuk tangan, love, dan lain sebagainya betapa kerennya materi Mas Ariel malam hari ini. Dan bagaimana Mas Ariel memotivasi kita nih buat menjadi data analis atau data science nih, karena kan demand-nya masih tinggi banget nih. Wah, ada yang ngasih love, ada yang ngasih tepuk tangan, jempol, wah mantap banget. Emang keren banget, daging banget materinya malam hari ini, visualisasi juga keren. Kalau dibahasakan ada daging A5, Wagyu A5, wah mantap banget. Oke, ini udah banyak ya ngasih reaction, ya berarti mantap banget ya materinya ya. Kita beri tepuk tangan ya secara online gitu. Nah, untuk tim operator apakah sudah siap untuk screenshot nih malam hari ini? Sudah siap untuk mengabadikan momen kita belajar daging A5 dari Mas Ariel? Udah ready ya tim operator? Siap. Oke, siap. Karena udah ready, yuk kita foto bareng-bareng malam hari ini. Jadi pastikan teman-teman udah siap, udah cantik, udah ganteng, udah siap, dan pastikan siapkan pose terbaiknya biar kita punya foto keren bareng sama Mas Ariel. Karena bukan lagi lah kita belajar sama orang keren dari Bukalapak. Waduh. Oke, sudah siap? Aku aba-aba ya. Oke, untuk kita ada 8 slide. Kita coba dari slide 1. Ini aku nggak tahu nih teman-teman ada di slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pastikan gayanya selalu on point ya. Oke, siap. Kita dari dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah siap? Udah. Untuk slide 1 kita lanjut ke slide 2. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide 2 sudah. Waduh, senyumnya pada senyum Pepsodent ya, mantap banget. Oke, slide 3 ini pada nggak on cam? Nggak apa. Wah, terima kasih banyak nih Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, Mas, Mbak yang sudah keren banget menyimak malam hari ini. Sudah belajar meluangkan waktunya di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga yang pengen jadi data science, data analis, pengen keren kayak Mas Ariel, atau pengen kerja nih di Bukalapak, semoga dilapangkan rezekinya, biar nanti sama-sama keren jadi profesional kayak Mas Ariel. Mantap banget. Kalau misalnya malam hari ini teman-teman merasa webinarnya keren banget, silakan nih share keseruannya di LinkedIn Challenge atau di Instagram Challenge. Kalau pengen belajar data analis atau pengen belajar meningkatkan value diri yang lainnya, wah silahkan ya teman-teman ikut bootcampnya expert karena kita punya banyak bootcamp yang bisa teman-teman ikuti. Yang belum follow Instagramnya bisa follow dulu Instagramnya expert. Yang udah follow bisa scroll ke bawah karena kita akan banyak informasi-informasi menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, sudah belajar bareng di bootcamp di webinar expert malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sertasi undur diri dari webinar malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam.